Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara terkasih, hari pemenuhan kerajaan surga tidak dapat diketahui secara pasti. Hanya Tuhan yang tahu, kita yang lain hanya dapat menduga-duga. Karena itu, Yesus menekankan pentingnya selalu berjaga-jaga. Dengan selalu berjaga-jaga, kita dapat menangkap peluang untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu. Orang yang setia melaksanakan tugas serta tanggung jawab adalah hamba yang berbahagia, yang dipercaya oleh Tuhan menjadi bagian dalam kerajaannya. Orang yang tidak setia pada waktu yang sama berbuat jahat akan binasa. Orang yang berjaga-jaga dalam hidupnya tidak takut menantikan saat datangnya Tuhan. Hari ini gereja memperingati pesta Santa Monica. Dia adalah seorang ibu yang setia, pelayan yang ideal. Demi pertobatan Agustinus anaknya, ia rajin berdoa. Karena tekun dan setia berdoa, Tuhan mengabulkan permohonannya. Agustinus bertobat dan kembali ke jalan benar. Saudara terkasih, belajar dari kesetiaan iman dan doa yang tak henti-hentinya dari Santa Monica, mari kita belajar berdoa dan beriman. Tuhan mendengarkan doa dari hamba-hambanya yang sabar, tekun berdoa dan berharap. Tuhan mendengarkan setiap orang yang berseru dengan keyakinan dan setiap doa yang dipanjatkan dengan penuh kesabaran dan perjuangan. Santa Monica telah menjadi teladan bagaimana seberat apapun persoalan hidup yang kita hadapi, dengan doa yang tekun, tiada putus-putusnya, maka Allah akan menyediakan jalan keluar. Marilah kita belajar tetap rendah hati supaya Tuhan selalu mengalirkan rahmat-Nya kepada kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, Engkau menghendaki agar kami senantiasa berjaga-jaga dalam iman, harapan, dan kasih. Oleh karena itu, berkatilah hidup kami agar dapat kami isi dengan hal-hal baik yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Tuhan,
Santa Monica seorang yang tekun berdoa menjadi teladan bagi kami. Dia selalu menjadi tiang doa bagi pertobatan suami dan anaknya. Semoga kami juga dapat menjadi tiang doa di tengah keluarga kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.